Sebagai petani, mengenal kondisi lahan adalah kunci sukses dalam menentukan sistem pengairan, varietas padi, sampai jarak tanam dan pupuk. Halo Sobat Tani, hari ini kita akan bahas perbedaan tanam padi di dataran rendah dan dataran tinggi, termasuk satu faktor penting yang sering kita lupakan, cahaya matahari. Karena padi yang ditanam di dataran rendah tidak akan berperilaku sama dengan padi yang ditanam di dataran tinggi. Banyak petani merasa sudah pakai varietas yang sama, pupuk yang sama, bahkan cara tanam yang sama. Tapi hasilnya berbeda. Salah satu jawabannya ada di ketinggian tempat. Dataran rendah dan dataran tinggi punya suhu, cahaya, dan ritme pertumbuhan yang berbeda. Dan padi itu sangat peka terhadap perbedaan ini. Karakter padi di dataran rendah. Di dataran rendah, suhu cenderung lebih hangat. Cahaya matahari kuat dan stabil. Air biasanya tersedia lewat irigasi teknis. Dampaknya ke padi. Pertumbuhan vegetatif cepat. Anakan banyak. Umur panen relatif lebih singkat, tapi di balik itu ada risiko. Kalau jarak tanam terlalu rapat dan pupuk nitrogen berlebihan, tanaman mudah rebah, daun saling menutup, cahaya tidak masuk ke bagian bawah, dan penyakit lebih mudah muncul. Karakter padi di dataran tinggi. Berbeda dengan dataran tinggi, suhu lebih dingin, cahaya sering terhalang kabut, dan angin lebih kencang. Padi tumbuh lebih lambat, anakan lebih sedikit, dan umur panen lebih panjang. Tapi ada kelebihannya. Batang lebih kokoh. Jarang rebah. Bulir sering lebih berisi. Makanya banyak padi aromatik dan padi lokal berkualitas tinggi. Cocoknya di dataran tinggi. Cahaya matahari. Faktor yang sering diremehkan. Cahaya matahari bukan cuma soal terang. Ada 3 hal penting. Intensitas, lama penyinaran, distribusi cahaya ke seluruh tanaman. Fotosintesis terjadi di daun. Kalau daun tertutup, walaupun pupuk banyak, energi tetap tidak maksimal. Di dataran rendah, cahaya melimpah. Tapi kalau jarak tanam terlalu rapat, daun saling menutup. Akibatnya, anakan banyak, tapi tidak semuanya produktif. Sementara di dataran tinggi, cahaya terbatas. Jarak tanam yang terlalu renggang justru membuat populasi kurang optimal. Disinilah pentingnya menyesuaikan jarak tanam, jalur tanam, dan populasi tanaman. Dengan kondisi cahaya setempat, kesalahan umum petani. Kesalahan yang sering terjadi, pola tanam dataran rendah dipakai di dataran tinggi, atau sebaliknya, ikut-ikutan tetangga tanpa melihat kondisi lahan. Padahal yang terlihat sama di permukaan, belum tentu sama di dalam tanah dan di atas tanaman. Jadi Sobat Tani, padi itu bukan cuma soal benih dan pupuk, tapi soal membaca alam tempat dia tumbuh. Kalau kamu tanam di dataran rendah atau dataran tinggi, tulis di komentar. Kita bahas bareng. Biar keputusan tanam kita makin tepat dan panen makin pasti. Sampai sini dulu ya Sobat Tani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Sobat Tani nggak ketinggalan tips dan trik seputar pertanian dari kami.